Halo kids, happy Sunday semuanya. Nah, Kak Hans di sini mau sapa adik-adik yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube. Yuk, yang ada di Zoom bisa open cam semuanya ya. Kakak mau lihat nih wajahnya adik-adik semua. Dan coba deh kalian semua lambaikan tangan dan sapa teman-teman di kanan kirinya. Hai. Wah, sangat bersemangat ya. Pasti kalian semua tentu saja udah mandi dan tentu saja sudah rapi kan. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, Kak Hans mau ajak adik-adik semua untuk shout out bersama-sama. Tapi sebelum itu, kalian semua berdiri dulu dong. 1, 2, 3. Yuk, berdiri. Oke, langsung aja kita shout out bersama-sama. 1, 2, 3. Shouters Kids, fun and connected. Belum semua nih. Sekali lagi ya. Shouters Kids, fun and connected. Wah, senang banget nih Kak Hans di sini bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Oke, sekarang adik-adik bisa duduk karena Kak Hans di sini mau sampaikan beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapih nih seperti Kak Hans. Pengumuman yang kedua, pastikan adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitab. Pengumuman yang ketiga, jangan lupa untuk adik-adik menyiapkan persembahan yang terbaik karena kita akan memberikan dengan penuh sukacita. Dan yang keempat, yuk kita semua memuji Tuhan dengan penuh bersemangat. Pengumuman yang kelima, para papa mama harap mendampingi kids semua selama ibadah berlangsung ya. Pengumuman udah, nyapa kids udah. Berarti sekarang waktunya kita berdoa. Oke kids, kita siapkan hati, kita duduk yang manis, kita lipat tangan, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Ikutin Kak Hans ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami percaya kami diberkati dan kami disayang Tuhan. Kami memulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat beribadah kids. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye kids. Hai kids, happy Sunday. Kak Grace percaya kita semua sehat dan siap untuk memuji Tuhan sama-sama. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi
Hai kids, balik lagi sama aku, KKJ. Sekarang waktunya kita untuk memberi. So, sebelum kita memberi, aku mau kasih kalian satu ayat dari Alkitab, yaitu di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Aku bacain ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau jelasin sedikit ayat ini ke kalian. Di sini dibilang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau kasih kalian kenapa kita harus sukacita saat kita memberi. Nah, kan firman Tuhan, janji Tuhan udah bilang gitu ke kita. Saat kita memberi, Tuhan akan memberikan kita gantinya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi, saat kalian ingin memberi, kalian gak perlu takut kekurangan. Kalian gak perlu takut kekurangan uang, kalian gak perlu takut kekurangan apapun gitu. Karena sebenarnya saat kalian memberi, kalian sudah akan menerima janji Tuhan gitu. Kalian akan menerima janji Tuhan bahwa apa yang kalian berikan tadi akan digantikan Tuhan lebih banyak. Bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. So, saat kalian memberi, yuk memberi dengan sukacita dan jangan sedih. Karena pasti janji Tuhan akan kita dapatkan. So kids, sebelum kita memberi, yuk kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau memberi Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau memberikannya dengan sukacita Tuhan. Kami tahu bahwa saat kami memberi, Tuhan sudah memberikan kami janji Tuhan, yaitu akan digantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan kami tidak akan kekurangan apapun. Kami juga memberi dengan sukacita dan tanpa sedih hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kids, buat orang tua mereka pasti akan selalu diberkati dan tidak pernah kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kids, kita mau menyembah Tuhan. Yuk, kita pejamkan mata kita. Kita katakan bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita berterima kasih sama Tuhan. Mari kita katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, adik-adik apa kabarnya nih semua? Pasti sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang luar biasa banget. Makanya adik-adik semuanya duduk yang rapih ya. Kita mau siap dengan firman Tuhan. Hari ini Kak Nike mau cerita firman Tuhan yang seru banget. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami semua mau beribadah, kami mau datang sama Tuhan, kami mau dengerin firman Tuhan, kami mau dengerin apa katanya Tuhan. Kami percaya kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan tumbuh di dalam hati kami sehingga kami bisa berbuah, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Nike mau cerita salah satu nama Tuhan yang luar biasa banget, yaitu adalah Jehovah Keren-Nizi. Apa sih Jehovah Keren-Nizi itu? Jehovah Keren-Nizi itu artinya adalah Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Maksudnya gimana sih Kak Nike? Maksudnya itu Tuhan kita itu mampu melindungi dan menyelamatkan kita dari bahaya serta hal-hal buruk. Nah, hal-hal buruk seperti apa sih? Hal-hal buruk itu misalnya adik jatuh sakit, atau adik-adik jatuh dari sepeda, atau pokoknya hal-hal yang membuat adik itu sedih atau adik-adik tidak suka. Nah, itu semua hal-hal buruk. Nah, Tuhan mampu melindungi kita dari semua hal buruk. Nah, Jehovah Keren-Nizi. Nah, contohnya misalnya adik-adik lagi naik sepeda, lagi bermain sepeda. Nah, Tuhan itu mampu melindungi kita supaya kita tidak jatuh dari sepeda atau tertabrak gitu ya. Atau misalnya kalau adik-adik jatuh sakit panas, sakit demam, adik-adik di sini udah pernah ngalamin belum? Pasti pernah ya semuanya ya, sakit demam ya. Nah, Tuhan itu bisa menyembuhkan. Nah, jadi Jehovah Keren-Nizi itu artinya adalah melindungi dan menyelamatkan. Nah, ada nih satu tokoh yang luar biasa banget di Alkitab. Ada yang tahu nggak kira-kira tokoh yang sangat mengandalkan Tuhan, tokoh yang sangat percaya sama Tuhan, sehingga dia itu menjadi menang dalam sebuah pertempuran atau peperangan. Ada yang tahu nggak nama tokohnya siapa? Nah, nama tokohnya itu adalah Gideon. Nah, Gideon itu adalah seorang pemuda yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari sebuah peperangan. Nah, Gideon itu sebutannya itu adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, jadi waktu itu bangsa Israel sedang meninggalkan Tuhan. Mereka sedang berpaling dari Tuhan nih. Nah, setelah itu bangsa Israel tiba-tiba diserang sama bangsa Midian dan orang Amalek. Nah, lalu si Gideon lah ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Gideon mulailah mengumpulkan orang-orang dari berbagai suku untuk menyerang bangsa Amalek dan bangsa Midian untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, tapi Tuhan lalu berkata sama Gideon, Gideon, orang yang kamu kumpulin ini terlalu banyak gitu. Coba kamu kurangin lagi. Akhirnya dari 22.000 orang, 22.000 kan banyak banget ya adik-adik ya. Dia berkurang, akhirnya jadilah cuma 10.000 orang. Nah, lalu Allah juga bilang lagi nih ke Gideon, Gideon, orang-orangnya masih terlalu banyak nih. Coba deh kamu suruh mereka untuk minum air, turun minum air ke lembah. Lalu yang menghirup pakai tangan itu adalah orang yang terpilih gitu ya. Sedangkan orang yang berlutut minumnya itu tidak terpilih. Akhirnya dari situ Gideon memilih orang-orang yang minumnya dengan tangan, dan akhirnya Gideon membawa pasukan itu untuk menyerbu bangsa Amalek dan bangsa Midian. Nah, kenapa sih Tuhan bilang jangan terlalu banyak orang untuk menyerang bangsa Midian dan bangsa Amalek? Ada yang tahu nggak adik-adik kenapa? Karena menurut Tuhan, kalau mereka terlalu banyak, menurut Tuhan itu nanti kalau mereka menang, mereka mengira itu bukan dari Tuhan. Itu adalah kemenangan karena mereka sendiri, karena kekuatan mereka sendiri, dan mereka jadinya lupa Tuhan. Gitu, makanya Gideon hanya mengumpulkan sekitar 300 orang pada akhirnya. Nah,
Lanjut ya adik-adik ya. Lalu Tuhan menunggu malam untuk memberi perintah kepada Gideon untuk menyerang bangsa Midian dan orang Amalek. Nah, malam sudah tiba nih. Akhirnya Gideon dan pasukannya menyerang bangsa Amalek dan bangsa Midian dan mereka semua kalah. Nah, akhirnya Gideon dan pasukannya menang. Nah, karena apa? Gideon itu taat sama Tuhan dari awal perintah Tuhan. Tuhan bilang kurangin pasukan, dia kurangin pasukan. Kurangin orang, dia kurangin orang. Dan Gideon tidak takut. Dia percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan dan melindungi dia dari bahaya dan hal buruk. Nah, Jehovah Kerenizi yang tadi Kanika udah bilang ya, salah satu nama Tuhan. Nah, Gideon taat, percaya Tuhan melindungi Gideon dan pasukannya sehingga mereka bisa menang. Akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Nah, adik-adik, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita dapat dari ceritanya Gideon? Yang pertama, Gideon taat sama perintah Tuhan. Dia tidak sama sekali tidak mendengarkan Tuhan. Dia taat dari awal sampai akhir, dia menang dalam peperangan. Dan yang kedua, Gideon percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan dan melindungi dia dan pasukannya. Padahal bisa aja loh Gideon itu mati dalam peperangan, tapi dia percaya sepenuhnya kepada Allah bahwa dia akan menang dari perang dan Allah akan melindunginya. Jehovah Kerenizi, Allah yang menyelamatkan. Allah adalah tanduk keselamatanku. Nah, adik-adik sama seperti adik-adik di dalam kehidupan adik-adik ya. Adik-adik harus taat, percaya sama perintah Tuhan karena itu semua adalah yang terbaik gitu ya. Dan semua yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan gitu ya, bukan sepenuhnya milik kita. Jadi adik-adik harus taat dan patuh terhadap perintah Tuhan serta percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi adik-adik dari segala hal buruk. Jadi semua yang terjadi dalam hidup adik-adik adalah hal yang terbaik gitu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Adik-adik harus hafalin ya ayat hafalannya di rumah. Minta tolong papa atau mamanya atau kakaknya atau mbaknya untuk liatin apakah adik-adik sudah hafal. Nah, kakak bacain ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu di 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat 3a. Nah, Kanika bacain ya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Nah, itu ya teman-teman ayat hafalannya. Nah, seperti ini sangat relate atau sangat berhubungan dengan ayat tema kita hari ini, yaitu apa tadi teman adik-adik, ada yang masih inget nggak? Jehovah Kerenizi. Betul sekali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa berkat. Terima kasih adik-adik yang udah dengerin firman Tuhan tadi. Kita mau doa tutup, kita mau doa berkat. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik dimanapun adik-adik dan keluarga adik-adik berada. Diberi kesehatan, kepintaran, kecerdasan, kerajinan, kemenangan, dan keberhasilan sehingga adik-adik menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang pertama kali ikut ibadah ini dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk ikutin doa Kanika ya. Nah, adik-adik boleh taruh tangan kanan adik-adik di dada ya. Yuk kita berdoa. Ikutin doa Kanika ya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib, karena Engkau telah menyelamatkanku. Hari ini aku percaya bahwa aku dikasihi dan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayanganmu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kami ketutup, yuk kita semua deklarasi iman kita. Kita semua ikutin Kanika ya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Semuanya ikutin Kanika ya. Aku percaya
aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Yeay! Boleh tepuk tangan adik-adik. Ibadah kita udah selesai. Kanika pamit undur diri. Sampai jumpa di Saterskit ibadah berikutnya. Saterskit, fun and connected.